Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Khora 2 yang rilis di tahun 2026. Khora 2 berkisah tentang investigasi dalam mengungkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang tewas di kandang peternakan. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Serial ini dibuka di sebuah desa di daerah Punjab. Pada suatu pagi, seorang wanita tua bangun dan berjalan menuju kandang sapi. Di sana, ia menemukan putrinya, Prit, sudah tak bernyawa tergeletak di tanah. Ia langsung ketakutan, dan adegan pun beralih ke kedatangan personil polisi. Inspektur Danwan Kaur tiba di lokasi bersama timnya, termasuk Wakil Inspektur Amarpal Garundi. Dari keterangan awal diketahui bahwa korban bernama Prit, seorang wanita yang sudah menikah dan tinggal di luar negeri bersama suaminya, Sam, serta dua anak mereka. Namun beberapa bulan terakhir, Prit kembali ke desa dan tinggal di rumah keluarganya. Saudara laki-laki Prit bernama Baljinder Singh datang untuk melihat jenazah adiknya. Inspektur Kaur mulai menyelidiki siapa saja yang tinggal di rumah tersebut. Diketahui ada seorang penjaga bernama Kenny yang sudah bekerja cukup lama. Namun saat ini, Kenny kebetulan sedang pergi menghadiri pernikahan keponakannya sehari sebelum kejadian. Di tangga luar kamar Prit ditemukan bercak darah dan jejak sepatu yang jelas terlihat. Namun di dalam kamar tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan. Melihat dinding pagar pembatas yang di sana ada bercak darah, Kaur menyimpulkan jika pelaku lebih dulu memanjat pagar pembatas dan masuk ke dalam kamar korban. Dan dari sini bisa disimpulkan juga jika kaki pelaku kemungkinan besar sedang terluka. Dari keterangan kakak ipar Prit, yaitu Twinkle, terungkap bahwa hubungan Prit dan suaminya, Sam, sedang tidak harmonis. Prit bahkan telah mengajukan gugatan cerai serta hak asuh anak. Sam dan kedua anak mereka masih berada di Amerika. Penyelidikan berkembang ketika polisi menemukan video di ponsel Prit. Dalam rekaman itu, Prit terlihat menari bersama seorang pemuda bernama Johnny. Diketahui bahwa Prit sering membuat video bersama Johnny. Namun kini Johnny menghilang, begitu juga ponselnya. Studio dan tokonya pun tutup. Inspektur Kaur kemudian menemui Charu, sahabat dekat Prit. Di rumahnya, suami Charu bersikap kasar dan mencoba mendominasi pembicaraan. Ia menuduh Prit bukan wanita baik-baik dan memiliki banyak hubungan dengan pria lain. Namun keesokan harinya, saat ditemui di kampus, Charu berbicara lebih terbuka. Charu mengungkapkan bahwa Prit pernah belajar menari dari Johnny dan sempat mencintainya. Namun hubungan itu retak setelah Prit mengetahui Johnny masih berhubungan dengan mantan pacarnya, seorang model video musik bernama Bunny. Inspektur Kaur pun meminta Charu menghubunginya jika teringat sesuatu yang penting. Sementara itu, S.I. Amarpal mendatangi rumah Johnny. Ayahnya mengatakan Johnny sudah tidak pulang selama beberapa hari. Saat kamar Johnny digeledah, ditemukan sepatu berlumpur yang kemudian dijadikan barang bukti. Pelayan rumah, Kani, juga diperiksa. Ia mengaku melihat Prit bertengkar dengan Johnny sehari sebelum kematian, tetapi Prit melarangnya menceritakan hal itu kepada siapapun. Polisi juga menemukan bahwa pada pagi hari setelah kejadian, Johnny terlihat di halte bus dekat lokasi rumah Prit. Rincian panggilan telepon antara Prit dan Johnny pun diperoleh. Upacara kremasi Prit dilaksanakan, dan Sam datang dari Amerika. Dalam perkembangan lain, terungkap bahwa saudara Prit, Baljinder Singh, memiliki utang besar kepada seorang pria bernama Raju yang sering mengancamnya. Polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV dan menemukan seorang murid Johnny yang sempat berbicara dengannya. Setelah dikejar dan ditangkap, anak itu mengaku bahwa Johnny telah memesan tiket perjalanan ke Himachal. Tak lama kemudian, Charu menghubungi Inspektur Kaur dan mengirimkan pesan suara lama dari Prit. Dalam pesan tersebut, terdengar Sam mengancam Prit agar mengembalikan uangnya. Terungkap bahwa Prit sempat mengambil sejumlah uang dari Sam. Dengan misteri uang, konflik rumah tangga, hubungan gelap, serta hilangnya Johnny, episode pertama berakhir penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya pembunuh Prit? Episode kedua dibuka dengan kilas balik kehidupan Prit saat masih tinggal bersama suaminya, Sam. Suatu hari, Prit mulai mencurigai Sam.
Ia mencoba memeriksa ponsel suaminya, namun mendapati kata sandinya telah diganti. Ketika ditanya, Sam justru marah. Pertengkaran hebat pun terjadi hingga Sam menampar Preet. Merasa terluka dan dikhianati, Preet memutuskan meninggalkan rumah bersama seorang temannya dan kembali ke rumah orang tuanya. Meski Sam berusaha menghentikannya, Preet tetap pergi. Cerita kembali ke masa kini. Inspektur Kaur dan SI Amarpal mendatangi Sam untuk diinterogasi. Sam mengakui bahwa ia memang pernah mengobrol dengan seorang wanita lewat telepon, tetapi mengklaim itu hanya sekali dan bukan perselingkuhan serius. Ia mengatakan pertengkaran itulah yang membuat Preet meninggalkannya dan kembali ke Punjab. Sam juga menyatakan bahwa saat pembunuhan terjadi, ia bahkan tidak berada di India. Ia malah mencurigai saudara laki-laki Preet karena hubungan mereka memang sering diwarnai konflik. Lebih jauh, Sam mengungkapkan bahwa Preet telah mentransfer $6 juta dari rekening bisnisnya ke rekening pribadinya, yang menyebabkan bisnisnya bangkrut. Ketika Sam meminta uang itu kembali, Preet menolak dan menyatakan ia hanya akan mengembalikannya jika diberi hak asuh anak-anak mereka. Saat interogasi berlangsung, perhatian polisi tertuju pada anak-anak yang diasuh oleh seorang perempuan bernama Lovelyn. Sam menjelaskan bahwa Lovelyn berasal dari desa dekat rumahnya dan dibawa ke Amerika untuk membantu mengurus anak-anak. Sejak Preet pergi, Lovelyn yang merawat mereka sepenuhnya. Sementara itu, di kantor polisi lain, seorang pemuda bernama Arun datang untuk melaporkan ayahnya yang hilang. Ia berasal dari Jharkhand. Arun mengatakan ayahnya sempat mengirim surat dari Punjab, tepatnya dari kantor pos dekat stasiun kereta. Karena itulah ia datang ke Punjab untuk membuat laporan orang hilang. Polisi menerima laporannya, mengambil foto ayahnya, dan mencatat seluruh detail yang diberikan. Di sisi lain, penyelidikan terhadap Johnny terus berlanjut. Amarpal mulai mencurigai mantan pacar Johnny, Buni. Saat diperiksa, Buni mengaku sudah lama tidak berhubungan dengan Johnny dan bahkan telah meninggalkan studio mereka. Namun Amarpal tetap meminta rincian data panggilannya. Inspektur Kaur kemudian mendatangi studio Johnny dan berbicara dengan pemilik rumah. Ia terkejut mengetahui bahwa Johnny telah membayar uang muka sebesar 1 lakh rupiah untuk membeli rumah tersebut. Karena Johnny menghilang, studio kini dikunci dan dikosongkan. Kaur pun heran dari mana Johnny mendapatkan uang sebanyak itu. Analisis detail panggilan menunjukkan bahwa terdapat panggilan dari Himachal Pradesh, tepatnya dari Manali. Buni juga sempat menelepon balik nomor yang sama dan berbicara selama sekitar 14 menit. Polisi pun menyimpulkan bahwa Johnny kemungkinan berada di Himachal dan menduga Buni masih berhubungan dengannya. Amarpal segera berangkat ke Himachal untuk mencari Johnny. Sementara itu, adegan beralih pada Sam yang terlihat bersama Lovelyn. Keduanya berada di dalam mobil dan Sam saat itu hendak mengantarkan Lovelyn pulang. Meski tampak berduka atas kematian Preet, hubungan mereka terlihat lebih dari sekedar teman. Di sana, mereka berpelukan dan berciuman. Namun tiba-tiba, seorang personil polisi menyorotkan senter ke arah mobil mereka dari luar. Sejak kapan hubungan Sam dan Lovelyn terjalin? Dan dengan rahasia yang mulai terkuak satu persatu, episode kedua pun berakhir dalam ketegangan. Episode ketiga dibuka dengan kilas balik Preet dan saudara laki-lakinya. Dalam adegan tersebut, Preet menuntut bagian atas harta keluarga karena ia yakin saudaranya telah menghambur-hamburkan kekayaan keluarga untuk gaya hidup yang tidak bertanggung jawab. Terungkap pula bahwa sang kakak sedang berselingkuh dengan seorang wanita bernama Mahi. Perselingkuhan itu memperkeruh suasana dan pertengkaran sengit pun terjadi antara kedua saudara tersebut mengenai pembagian properti. Kilas balik berakhir dengan hubungan mereka yang semakin retak. Kembali ke masa kini, Sam dan Lovelyn tertangkap basah di dalam mobil oleh polisi. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh Inspektur Kaur. Sam mengakui pernah menjalin hubungan dengan Lovelyn, tetapi bersikeras bahwa ia tetap mencintai Preet dan menganggap hubungannya dengan Lovelyn sebagai sebuah kesalahan. Lovelyn juga menyatakan bahwa ia tidak pernah berniat menggantikan posisi Preet. Meski demikian, Kaur tetap mencurigai keduanya dan secara langsung menanyakan apakah mereka terlibat dalam pembunuhan Preet. Sam dan Lovelyn membantah keras tuduhan tersebut. Sementara itu, SI Amarpal tiba di Manali, Himachal Pradesh, untuk mencari Johnny.
Dari pemilik hotel setempat, ia mendapat informasi bahwa Johnny terlihat bersama seorang gadis asal Israel. Diketahui pula bahwa banyak perempuan dari Israel dan Rusia datang ke kawasan itu untuk belajar meditasi di berbagai ashram. Amarpal pun mendatangi beberapa ashram dan meminta daftar tamu asing. Berdasarkan alamat yang diperoleh, ia akhirnya menemukan Johnny bersama gadis tersebut. Terjadi aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya Johnny berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke Punjab untuk diperiksa. Di sisi lain, Arun masih berusaha mencari ayahnya yang hilang 15 sampai 20 tahun lalu. Ia datang dari Jharkhand ke Punjab demi mendapatkan petunjuk. Karena tidak memiliki tempat tinggal, ia hidup berpindah-pindah dan bahkan tidur di jalan bersama seorang pengemis. Konflik properti keluarga Preet juga semakin memanas. Saudara laki-lakinya mencoba menjual sebagian aset, tetapi calon pembeli menolak karena saudara iparnya, Amarjot, telah mengklaim hak atas properti tersebut. Mendengar hal itu, kakak Preet marah besar dan mendatangi Amarjot untuk mengancamnya agar tidak ikut campur. Namun Amarjot membalas bahwa sang kakak tidak pernah memperlakukan Preet dengan baik dan bahkan berselingkuh. Ia menegaskan tidak akan membiarkan hak Preet dirampas begitu saja. Dalam perkembangan penting lainnya, Inspektur Kaur menemukan bahwa 1 lakh rupiah hilang dari rekening Preet. Dan pada hari berikutnya, Johnny membayar jumlah yang sama sebagai uang muka rumahnya. Dugaan pun semakin kuat bahwa uang tersebut berasal dari Preet. Menjelang akhir episode, sebuah LSM mengungkap informasi lama tentang seorang pria bernama Raju yang dulu memberi pekerjaan kepada para pendatang. Seorang wanita bernama Anju menyarankan Arun untuk menemui Raju karena mungkin ia mengetahui sesuatu tentang ayahnya. Berbekal harapan baru, Arun pun pergi ke rumah Raju. Episode ketiga berakhir dengan semakin banyak benang misteri yang saling terhubung, namun kebenaran masih belum sepenuhnya terungkap. Di awal episode keempat, diperlihatkan mantan pacar Johnny yang mengetahui bahwa Johnny telah ditangkap polisi. Mendengar kabar itu, ia menjadi sangat panik dan mencoba melarikan diri dari kamarnya. Namun, polisi segera datang dan menangkapnya. Kini, Kaur menginterogasi Johnny dan mantan pacarnya, Buni, secara terpisah. Meski begitu, keduanya tetap bungkam dan hanya saling berusaha melindungi. Johnny bersikeras bahwa ia tidak membunuh Preet, dan Buni juga mengaku tidak mengetahui apapun tentang kejadian tersebut. Tak lama kemudian, sebuah panggilan masuk ke kantor polisi. Kaur mendapat kabar bahwa Mahi Verma telah dipukuli dengan sangat brutal dan mengalami banyak luka hingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Mendengar itu, Kaur langsung bergegas ke sana. Di rumah sakit, Baljinder memberitahu bahwa yang menganiaya Mahi adalah saudara iparnya sendiri, Amarjot. Amarjot pasti memerintahkan kaki tangannya bernama Pammi untuk melakukan penyerangan lantaran ia merasa iri dan tidak terima jika Mahi mendapatkan hak serta rumah yang telah diberikan Baljinder. Lokasi Mahi dipukuli berada di dekat stasiun kereta api, dan setelah memeriksa rekaman CCTV dari stasiun tersebut, terlihat jelas jika Pammi memukuli Mahi dengan sangat kejam. Langkah Pammi yang berjalan setengah pincang juga membuktikan jika dialah orang yang melompat pagar pembatas dan masuk ke dalam kamar Preet. Dan selanjutnya, Kaur memerintahkan anggotanya menemukan keberadaan Pammi. Sementara itu, Johnny akhirnya mengaku bahwa ia sebenarnya tidak pernah mencintai Preet. Ia hanya mendekatinya demi uang, karena mengetahui ada dana sebesar 6 juta rupiah yang ditransfer dari rekening suaminya. Johnny bahkan telah mengambil 1 juta rupiah darinya untuk digunakan membeli properti studio. Namun, sebelum itu terjadi, Preet mengetahui bahwa Johnny masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya. Preet pun marah. Johnny mengaku datang ke rumah Preet untuk meminta maaf, tetapi setelah itu ia tidak pernah kembali lagi dan bersikeras tidak tahu siapa pembunuh Preet. Di sisi lain, Arun mendatangi rumah Raju dan menunjukkan foto ayahnya, menanyakan apakah Raju pernah melihat pria itu sekitar 15 sampai 20 tahun lalu. Reaksi Raju yang marah setelah melihat foto tersebut membuat penonton menyadari bahwa ia mengetahui sesuatu tentang masa lalu ayah Arun. Namun, ia mengusir Arun tanpa memberikan jawaban. Kembali ke penyelidikan, Kaur semakin yakin bahwa Pammi adalah pelaku yang masuk ke kamar Preet pada malam kejadian. Ia pun mulai memburu Pammi.
Namun, Pami sudah menghilang tanpa jejak. Seorang informan memberitahu bahwa Pami terlihat di suatu tempat, tetapi saat didatangi, Pami berhasil mengelabui mereka dan melarikan diri. Di sisi yang berbeda, rumah peternakan ayam milik Baljinder tiba-tiba terbakar. Pelayan bernama Mali mencoba membuka pintu, tangannya ikut terbakar. Namun, karena takut berurusan dengan hukum, ia pun melarikan diri. Api melahap segalanya hingga menjadi abu. Episode keempat pun berakhir dengan kobaran api yang menyisakan misteri dan ketegangan. Di awal episode kelima, terlihat api menyebar ke seluruh bangunan peternakan. Setelah perjuangan panjang, api akhirnya berhasil dipadamkan dan polisi segera tiba di lokasi. Dilaporkan bahwa 4 orang tewas dalam kebakaran tersebut. Mereka ditemukan dalam kondisi terikat di dalam bangunan, seperti hewan ternak, dan tewas terbakar di tempat. Kasus ini langsung menjadi sorotan media. Di berbagai platform berita dan media sosial, peristiwa tersebut ramai dibahas. Dikarenakan ada 4 orang tewas di dalamnya, Baljinder akhirnya ditangkap untuk dimintai keterangan. Dan pada akhirnya diketahui bahwa 2 dari korban yang tewas berasal dari desa Jarkan, desa asal Arun berada. Sementara itu, Arun yang bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan secara tidak sengaja mendengar kabar tersebut. Ia langsung teringat bahwa ayahnya mungkin ada kaitannya dengan 4 orang itu. Tanpa berpikir panjang, Arun bergegas menuju tempat kejadian perkara kebakaran. Namun polisi tidak mengizinkannya masuk. Seorang petugas memberitahu bahwa ke-4 korban telah dibawa ke rumah sakit sipil, dan 3 diantaranya sudah meninggal, sementara 1 orang masih hidup. Mendengar hal itu, Arun segera berlari ke rumah sakit. Ia menemui korban yang masih bernapas meski tubuhnya hangus terbakar. Arun menunjukkan foto ayahnya dan bertanya apakah korban pernah melihatnya. Karena kondisinya parah, pria itu hampir tidak bisa berbicara. Namun 1 nama berhasil terucap, Raju. Mendengar nama itu, Arun langsung teringat reaksi Raju sebelumnya dan yakin bahwa Raju mengetahui sesuatu tentang ayahnya. Dengan penuh amarah, ia pun pergi menuju rumah Raju. Di sisi lain, Inspektur Kaur menginterogasi saudara laki-laki Prit. Ia menjelaskan bahwa 4 orang yang ditemukan terikat itu sebenarnya telah dibeli oleh ayahnya sekitar 15 sampai 20 tahun lalu. Pada masa itu, mereka dipaksa bekerja seperti budak di pertanian dan rumah-rumah. Ia mengklaim bahwa sejak saat itu, ia hanya memberi mereka makanan dan tempat tinggal, serta tidak menyadari bagaimana kebakaran itu bisa terjadi. Mendengar penjelasan tersebut, Kaur merasa sangat terguncang dan tidak habis pikir bagaimana seseorang bisa memperlakukan manusia seperti hewan. Sementara itu, Arun tiba di rumah Raju. Begitu melihatnya, Raju menyadari bahwa kebenaran telah terungkap. Arun mengakui bahwa dirinya adalah anak dari Rakesh Kumar, salah satu korban yang tewas dalam rumah peternakan. Arun yang sudah dipenuhi rasa amarah langsung mengejar Raju yang berusaha melarikan diri. Pada akhirnya, setelah tertangkap dan dalam kondisi emosi yang sudah tidak terkendali, Arun mengambil batu besar dan menghantamkan wajah Raju hingga ia tewas di tempat. Arun tidak berusaha kabur. Ia hanya duduk di samping jasad Raju. Dan tak lama kemudian, polisi datang dan langsung menangkapnya. Sementara itu, Pami terus mencoba meloloskan diri dengan berpindah-pindah tempat persembunyian. Di waktu yang sama, penjaga Mali mendatangi rumah sakit untuk merawat luka bakar di tangannya. Merasa ada yang janggal, dokter yang menanganinya diam-diam menghubungi Inspektur Kaur dan membagikan lokasi keberadaan Mali. Kaur pun segera menuju rumah sakit untuk melakukan penangkapan. Namun, tanpa diduga, Pami juga muncul di tempat yang sama setelah menerima perintah untuk menghabisi Mali. Sebelum misinya sempat berhasil, Kaur lebih dulu menyerang Pami. Namun, karena Pami terlalu kuat, Kaur tak mampu berbuat banyak saat serangannya dibalas dengan sengit. Beberapa menit kemudian, Wakil Inspektur Amarpal akhirnya tiba di lokasi dan langsung mengejar Pami serta Mali. Setelah melalui perkelahian panjang dan sengit, Pami akhirnya berhasil ditangkap. Sementara Mali harus dilarikan ke rumah sakit.
Episode 5 pun ditutup dengan tertangkapnya Pami. Di sisi lain, Arun kini harus mendekam di penjara dan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya terhadap Raju. Sekarang kita memasuki episode terakhir, yaitu episode 6. Cerita dibuka dengan kilas balik ke 20 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1996. Saat itu, Raju menipu 5 orang buruh yang datang ke Punjab dengan janji pekerjaan. Namun, setibanya di sana, mereka justru dijual. Ayah Prit membeli 5 orang buruh tersebut dan mempekerjakan mereka secara paksa di rumah peternakan. Di waktu yang bersamaan juga, ayah Arun, yaitu Rakesh Kumar, dipekerjakan di rumah peternakan sapi tepat di samping kediaman keluarga Prit. Ayah Prit memperlakukan kelima buruh secara tidak manusiawi. Mereka dirantai selama bertahun-tahun tanpa diberikan gaji. Kilas balik itu pun berakhir, dan cerita kembali ke masa kini. Di luar sebuah sekolah, terlihat seorang pria yang dianggap tidak waras sedang duduk di bawah pohon. Seorang anak kecil menghampirinya dan memberinya uang. Pria itu hanya menerima uang tersebut tanpa melakukan apapun. Namun, para penjaga sekolah salah paham dan mengira ia mencoba menculik anak tersebut. Mereka segera membawanya ke kantor polisi. Di sana, ia diborgol dan dipaksa duduk untuk diperiksa. Sementara itu, Inspektur Kaur dan ASI Amarpal kembali menginterogasi Pami. Mereka menanyakan alasan di balik pembunuhan Prit dan menuduh bahwa Amarjot telah menyuruhnya melakukan hal itu. Namun, Pami tetap diam dan bahkan meludah di hadapan polisi, menunjukkan sikap menantang. Tiba-tiba, saudara ipar Prit datang ke kantor polisi. Ia memberitahu Kaur dan Amarpal bahwa Pami sebenarnya tidak bersalah. Ia menjelaskan bahwa Pami sejak kecil telah menyimpan kebencian mendalam terhadap polisi. Orang tuanya pernah ditangkap, ayahnya dibunuh dalam tahanan, dan ibunya ditahan selama 8 hari. Sejak kejadian itu, trauma dan kebencian tumbuh dalam diri Pami, sehingga ia tidak akan pernah membuka mulut di depan polisi, apapun yang terjadi. Saudara ipar Prit juga mengungkapkan bahwa setelah kejadian itu, Pami dibesarkan oleh keluarganya dan tumbuh bersama mereka. Ia mengaku sangat menyayangi Pami seperti saudara sendiri. Ia juga mengakui bahwa dialah yang meminta Pami untuk membunuh Prit. Namun, menurut penuturannya, ketika Pami datang ke rumah untuk melaksanakan rencana tersebut, kakinya terluka. Saat ia masuk ke kamar Prit, Prit sudah tidak ada di sana. Ia lalu menuju kandang, tetapi pembunuhan itu ternyata sudah terjadi sebelumnya. Artinya, menurutnya, Pami bukanlah orang yang membunuh Prit. Kaur kemudian bertanya, jika memang begitu, mengapa ia ingin Prit mati? Saudara ipar Prit menjelaskan bahwa Prit menuntut bagian warisan keluarga dan mencampuri hak anak-anaknya. Ia merasa terancam karena sebagian harta keluarga sudah habis digunakan oleh saudaranya untuk kepentingan pribadi. Meskipun Prit sudah memiliki 2 anak dan suami yang mapan di Amerika, ia tetap menuntut hak atas properti tersebut. Karena dendam dan rasa takut kehilangan, ia meminta Pami untuk membunuh Prit. Kini hampir semua rahasia telah terungkap, namun masih ada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya pembunuh Prit? Saat Kaur dan Amarpal sedang berdiskusi, polisi membawa pria gila yang sebelumnya ditangkap di sekolah ke kantor polisi. Kaur bertanya siapa dia. Seorang petugas menjelaskan bahwa pria itu diduga mencoba mencuri, tetapi kondisi mentalnya tampak tidak stabil. Kaur pun memerintahkan agar pria itu dilepaskan, karena ia menganggapnya tidak berbahaya. Misteri pun semakin mendekati pengungkapan akhir. Kemudian adegan berganti. Terlihat suami Prit bersama ayahnya dan kedua anaknya bersiap kembali ke Amerika. Kasus itu seolah telah berakhir bagi mereka. Keesokan harinya, ASI Amarpal sedang duduk di kantor polisi sambil memeriksa beberapa dokumen. Saat membuka ponselnya, ia melihat laporan kehilangan ayah Arun yang dulu pernah diajukan, lengkap dengan foto sang ayah. Tiba-tiba ia teringat pada pria gila yang sempat ditangkap kemarin. Amarpal segera keluar dan mendapati pria itu memang kembali duduk di sekitar kantor polisi. Ia lalu menunjukkan foto ayah Arun kepadanya. Begitu melihat foto tersebut, pria itu bereaksi kuat, seolah mengenali sosok di dalam gambar. Tak lama kemudian, Inspektur Kaur juga tiba di sana. Pria itu kemudian dibawa ke dalam untuk dipertemukan dengan Arun yang masih berada di tahanan. Saat melihatnya,
Arun langsung mengenalinya. Pria yang dianggap gila itu ternyata adalah ayahnya sendiri, Rakesh Kumar. Akhirnya, pencarian Arun selama ini terjawab. Ayahnya masih hidup, tetapi dalam kondisi mental yang sangat terganggu. Kaur lalu mendapatkan sebuah ide. Jika pria itu dulu sering berada di kantor polisi dan kini kembali lagi ke sana, berarti ia pasti masih mengenali tempat yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka pun membawanya menggunakan jeep menuju rumah keluarga Prit. Sesampainya di sana, pria itu langsung masuk dan berjalan menuju kandang. Di dalam kandang tersebut, ia mengambil rantai yang biasa digunakan untuk mengikat hewan, lalu secara refleks mengikatkan rantai itu ke kakinya sendiri. Polisi hanya mengikuti dari belakang sambil memperhatikan. Kemudian ditampilkan kilas balik yang mengungkap kebenaran. Dahulu, Rakesh Kumar diperlakukan seperti budak oleh ayah Prit dan keluarganya. Ia dikurung di kandang dan dirantai seperti hewan. Prit sebenarnya tidak menyukai perlakuan tersebut. Ia beberapa kali memohon kepada ayah dan saudaranya untuk melepaskan Rakesh, tetapi permintaannya tidak pernah didengarkan. Selama bertahun-tahun diperlakukan tidak manusiawi, kondisi mental Rakesh semakin memburuk. Sekitar 8 hingga 9 bulan sebelum kejadian, gangguan mentalnya menjadi semakin parah. Ia sering kembali ke kandang dan mengikat dirinya sendiri dengan rantai karena sudah terbiasa hidup seperti itu. Pada malam pembunuhan, Rakesh datang lagi ke kandang dan mengikat kakinya. Prit melihatnya dan mencoba membebaskannya. Ia menyuruh Rakesh pergi dan berusaha melepaskan rantai tersebut. Namun dalam kondisi mental yang tidak stabil, Rakesh tiba-tiba menyerangnya. Ia mencekik dan mendorong Prit dengan keras hingga Prit terjatuh ke arah pisau panjang yang tertancap ke perutnya. Prit pun meninggal seketika. Akhirnya terungkap bahwa pembunuhan itu bukanlah bagian dari rencana siapapun, melainkan tragedi yang terjadi akibat gangguan mental Rakesh setelah bertahun-tahun diperlakukan seperti binatang. Dengan terkuaknya kebenaran tersebut, serial web ini pun berakhir. Kisah ini menunjukkan bagaimana keserakahan, kebohongan, dan kekejaman dapat menghancurkan hidup banyak orang. Perlakuan tidak manusiawi dapat merusak jiwa seseorang hingga berujung pada tragedi. Secara pribadi, serial ini cukup layak ditonton sekali karena memiliki klimaks yang mengejutkan, meski tidak sepenuhnya memuaskan. Bagaimana menurut kalian tentang serial ini? Silahkan beri komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di konten alur film-film India terbaru selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Hidup sepi tanpa kekasih. Bye-bye.